Alhamdulillah malam ini kami difasilitasi oleh Bapak Ketua Bupati Lima Kabupaten ini. Sangat berterima kasih Pak. Dengan ini Pak, kami sampaikan aspirasi dari masyarakat Desa Pusar dengan tentang masalah-masalah yang terjadi di Desa Pusar. Yang pertama masalah tenaga kerja, yang kedua masalah CSR kesejahteraan warga, yang ketiga masalah mengenai dampak lingkungan. Adapun masalah tenaga kerja Desa Pusar ini, dari tenaga kerja sudah ada pembohongan dari pihak Semen Organya. Ini warga yang jual lahan dengan pihak Semen di PHK secara pihak, sedangkan warga ada perjanjian dengan pihak Semen jual beli. Yang kedua, mereka yang sudah jual lahan tapi belum dipanggil, begitu sampai sekarang jual lahan. Yang ketiga, sudah diberhentikan warga Desa Pusar ini bekerja di PT Semen, tapi masih merekrut orang luar, kecuali di luar orang Pusar, warga pribumi Pusar. Itu sudah mulai warga Pusar diberhentikan tanggal 30 September 2021 sampai sekarang. Yang kedua masalah CSR, masalah kesejahteraan warga. Ini dari tahun 2019 sampai sekarang belum ada dana kompensasi dari pihak PT Semen ke warga Desa Pusar. Apakah itu berbentuk dengan ada lembaga pinjaman, ada pelatihan-pelatihan, sampai sekarang belum ada Pak yang terrealisasi. Yang ketiga, masalah dampak lingkungan dengan getaran blasting dari PT Semen. Ini di tahun 2015 warga sempat mengajukan rumah retak, cuman sampai sekarang pihak PT Semen belum ke lapangan meninjau rumah tersebut. Memang ada Pak sebagian diganti rugi, cuman tidak sesuai dengan keretakan rumah tersebut. Air sumber kering sudah banyak Pak di Pusar, karena tambang itu sudah terlalu. Jadi dampaknya balik ke semua Pak. Jadi sumber air bersih ini tidak di Pusar, mengandalkan dari sungai masyarakat. Jadi di sini mudah-mudahan dengan kami menyampaikan aspirasi ini ada titik jelas, ada kejelasan, ada solusi dari Bapak. Apakah ini akan direalisasikan oleh pihak Semen secepatnya? Oke, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya Yedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan ada yang bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dandim Bapak Ketiga, Bapak Kapolres Pak Sedan 1, Pak Kabut Kapum, yang Camat Putra Barat, serta yang kami hormati Kepala Desa Pusar serta Bapak yang dengan Pervan Supriyoman dari BPD Desa Pusar, serta yang tidak bisa disebut satu-satu. Terima kasih kami sudah diterima audiensi malam hari ini untuk mencari solusi terbaik atas apa yang terjadi.
Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf Pak Dandim, Pak Kapolres, siap-siapnya kalau ada komunikasi yang baik, hal ini tidak akan terjadi. Mohon maaf dan segala hormat Pak RH, bahwa ini persoalan ini jauh sebelum Bapak dilantik. Jadi dengan rekan kami mohon maaf. Mungkin ini baru terekspos, tapi sebelumnya sudah lama Pak. Bahkan waktu rapat di DPR mereka ya sempat diusir dari rapat oleh pihak DPR, itu pun tidak ada boleh. Jadi artinya akumulasi kekecewaan ini sudah lama yang dialami oleh masyarakat Desa Pusara. Namun saya sampaikan tadi terjadi miskomunikasi seperti rapat sore tadi sudah saya sampaikan ke pimpinan mobil direksi. Jadi intinya hanya komunikasi. Komunikasi artinya tidak tanggap, tidak aspiratif. Yang siapnya bahwa Desa Pusara itu adalah rank 1 plus Pak. Karena hampir 90% kembali ke sejarah itu adalah wilayah Desa Pusara. Sudah sepantasnya sebuah perusahaan yang sudah go public ini memperhatikan, tapi apa yang terjadi duka begitu mendalam bagi kami yang setiap hari yang bisa kami pastikan itu setiap hari dapat ledakan. Artinya pemukiman warga dengan lokasi tambang dan tambang itu sudah semakin dekat dan begitu dalam. Artinya banyak faktor yang sangat mempengaruhi, sehingga salah satunya adalah sumber warga yang kering. Ini bisa kita cek bersama. Dan yang tidak bisa terelakkan adalah dampak keretakan rumah. Ini terkadang menyakitkan sekali jawaban dari mereka bahwa itu hanya dari andukan radius, ini bukan dari semen. Ini bahkan betul tadi yang sampaikan masih bukan berarti seluruhnya, masih banyak rumah warga itu yang belum mendapat kompensasi. Ini yang kita sayangkan. Di samping itu berbagai hal termasuk tenaga kerja, ini pun juga sudah sangat menyakitkan. Komplek juga di daerah Bukit Belawi berbagai persoalan juga muncul. Kenapa saya sampaikan demikian? Bahwa di lokasi tambang ini masih ada perumahan warga yang seharusnya ini tidak boleh terjadi. Selesaikan terlebih dahulu, duduk bersama kami dari pemerintah desa, berdiri bersama pemerintah desa dan masyarakat mengharapkan dari dulu kami mengharapkan duduk bersama. Ini yang dari sebelumnya kami sampaikan dengan Pak Perdana. Itu sudah kami sampaikan kepada teman-teman dulu, duduk bersama agar tidak terjadi miskomunikasi. Hingga apa yang terjadi 2 hari ini, luapkan emosi kecewaan warga yang tidak terbendung. Namun harapan kita pertemuan malam hari ini bisa menjadikan solusi tahapan demi tahapan apa yang menyangkut keluhan yang mendesak itu Pak, perut. Artinya ada 40 warga ini dampak dari kena PHK sepihak. Mereka pemilik lahan ini tidak untuk makan, bukan untuk memperkaya ataupun membeli kendaraan ataupun lain, bukan. Itu kasihan di kami masyarakat. Jadi menjadi pemikiran kami bersama pemerintah desa. Bahkan ini kami tawarkan PT Semen, ayo bekerja ke mereka. Kan masih banyak. Mungkin kalau memang CSR itu berjalan, pernah kami tawarkan, tapi itu yang kami sampaikan itu tidak mendapat tanggapan. Yang lebih menyakit lagi tadi, mereka membawa gerbong. Betul yang disampaikan Pak Kades pertemuan tadi. Bisa akan menciptakan kerajaan kecil. Ini persoalan ini yang mungkin kita carikan solusi bersama. Jadi bersama tahapan-tahapan apa yang menjadi akumulasi kekecewaan itu kita selesaikan, benang merahnya di mana agar tercipta kondisi harmonis. Kami juga minta maaf Pak, sayang terhadap persoalan ini. Sangat sayang. Bukan maksud kami dan bukan tipikal warga kami Pak berbuat demikian, tapi 48 tahun ini. Jadi ini akumulasi. Harapan kami sekali lagi pertemuan malam hari ini bisa mencari jalan terbaik, sehingga perusahaan memperhatikan, kami juga sangat mendukung.
Begitu, kalau memang berarti kan ada komunikasi. Ini di tengah desa loh Pak Badan. Nah, artinya sekali lagi harapan kami mohon bantuan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kelurahan, dan juga para pejabat terkait ini mendapatkan solusi terbaik untuk ke depan. Ya, mungkin itulah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Bapak Kapolres, Camat, Kades, dan yang kami hormati dan kami sayangi seluruh saudara-saudaraku, dulur-dulur aku dari Desa Pusat yang bergabung dalam Gempur. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih. Kamu masih galak ngajak kepada aku. Aku tak nyangka kamu masih galak ke sini. Aku pikir kamu tak datang dari itu kan. Uji Pak Kades tadi, ya aku upayakan datang. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak. Kamu masih galak ngajak kepada aku untuk sama-sama kita di sini mencarikan solusi, bukan mencari masalah. Sama-sama kita turunkan frekuensi. Nah, frekuensi itu. Jadi mungkin ada yang ketinggian, ada yang kepandaan, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah kita cari, kita sama-sama yang maka kita ketemu solusinya. Tapi kalau kita sama-sama keras, PT Semen keras, Ndai Gempur juga keras, tidak akan ketemu, patah barang ini jadinya. Yakinlah patah. Kalau patah siapa yang rugi? Kita kan lalu. Kamu keras, maksa kehendak. Ujung-ujung kaki apa? Karena ini objek vital negara untuk kepentingan bangsa dan negara, pasti kawan-kawan dari TNI Polri akan menjaga ini. Apalagi seandainya kita masih berpikir untuk melakukan tindakan anarkis. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kawan-kawan dari TNI Polri akan melakukan tindakan. Nah ini yang aku sayangkan. Jadi aku mohon pada dulur pegala ini, aku ni jemur sini lah Pak. Aku ni anak Korea Ajis. Jadi tak mungkin aku tidak membela kepentingan masyarakat pusat. Tak mungkin. Tak mungkin aku mengambil keputusan kaget yang merugikan kawan-kawan dari pusat, dari gubernur. Aku ini lah Pak. Pusat di kota, di tempat. Jadi kita persepsi dulu bahwa kita di sini untuk resolusi, bukan untuk naik tensi. Kalau kita cuma mikir ke untuk saudara, yang penting kendak kami itu tidak akan ketemu. Nah, jadi balik lagi ke masalah yang dihadapi oleh kancil-kancil sekalian, dulur-dulur sekalian. Aku akan berupaya untuk menjalin komunikasi. Tadi sudah aku sampaikan di Dindo Bobi. Kaki silakan cerita ke kawan-kawan ini. Tidak perlu ceritakan di sini. Upaya-upaya yang telah aku lakukan, ya, usaha-usaha yang telah aku perbuat. Walaupun aku belum komunikasi dengan kawan-kawan dari Gempur, tapi aku sudah sampaikan tadi di Bobi. Nah, aku minta tolong bersabar dulu. Kalau kamu galak nanti ke omongan aku, ya, terimalah dulu berapa yang ditunjukkan oleh PT Semen tadi. Sambil ya, aku berupaya menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Terimalah dulu, tidak usah kamu besok nak unras, unjuk rasa, nak demo. Kalau pacak zaman dulu, sabar dulu. Kamu udah nunggu sekian tahun, ya kan? Masa nunggu cuma sekitar ya paling tidak mudah-mudahan awal April ini baik. Kamu bersabar. Aku ini lagi nak berupaya sekarang, malah ini aku aja mendegalah. Melok sih kok kaku-kaku. Bobi jadi sama-sama kita ke Jakarta. Kalau kamu udah percaya, oke, tapi halah jam 10 nih berarti ongkos kamu. Maaf, khusus nama Bobi Suhamgan, jadi aku aja deh. Hari Kamis pagi aku berangkat. Tapi kalau kamu percaya aku,
Tapi kalau kamu tidak, nah tidak baca ngomong lagi. Aku sudah berupaya untuk melindungi kamu. Aku sudah berupaya untuk membela kepentingan warga besar ini. Nah, jadi tolong kita sama-sama berpikir jernih, ya. Kita sama-sama supaya diinginkan, ya. Diinginkan hati, perasaan, pikiran kita. Karena tidak ada yang menang kalau kita sama-sama keras. Tidak ada yang untung kalau sama-sama keras. Kamu geruduk lah itu semen, hancur perusahaan itu misalnya, yang rugi siapa? Oh kita juga masih. Kamu hancur barang itu, mana pacak kamu nak begawe lagi? Masih lemah itu. Kalau kakek berhadapan dengan teman-teman dari TNI Polri, mereka juga terpaksa kakek. Tidak mungkin mereka akan diam, karena mereka akan bergerak sesuai SOP yang mereka miliki. Mereka akan bergerak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mereka untuk melindungi objek vital ini. Nah, jadi sekali lagi aku mohon, saat balik dari sini kalau memang galak ngani ngomongan aku, ya tahan. Besok tidak usah nak unjuk rasa ke PT Semen, ya. Tidak usah nak ke nemui nak ngeruduk ke di pabrik itu, tidak usah. Unjuk waktu dulu, ya, unjuk waktu ke kami, dan aku akan menjalin komunikasi juga dengan kawan-kawan dari manajemen PT Semen, ya. Mudah-mudahan kaget ada hasilnya, ya. Tapi sekali lagi aku mohon pada seluruh dulur-dulur Habu di sini, mohon bersabar, sabar dulu dikit lagi, ya. Unjuk waktu aku untuk melakukan ini, tentu dibantu oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, ya. Beliau-beliau ini tidak akan tinggal diam juga. Mereka berupaya dengan kekuatan yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Mereka menjalin komunikasi dengan manajemen PT Semen, walaupun tanpa sepotong dari kawan-kawan dari Gempur. Beliau selalu berkomunikasi. Nah, jadi tolong berikan kesempatan dulu ke kami, ya. Aku, Pak Dandim, Pak Kapolres untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Aku bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebatas kemampuan dan kewenangan aku. Nah, jadi tidak usah kamu ragu, tidak usah khawatir. Nah, silakan bersabar dulu, ya. Silakan aneh dan kudai omongan aku ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi sudah ada kabar. Nah, jadi tolong balik dari sini kalau memang masih baca aneh omonganku, silakan dulu balik ke rumah masing-masing, ya. Tidak usah kita nak ngumpul lagi besok itu, tunggulah dulu. Dan aku sudah tawarkan tadi dengan Dindo Bobin, ayo kalau nak mel aku silakan, aku siap untuk mengajak beliau biar beliau juga puas maksudnya kan. Nah, jadi itu mungkin yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kejernihan pikiran kita masing-masing, ya, dengan kita bisa meredam emosi kita masing-masing, masih banyak berpikir sehat, ya. Mudah-mudahan kakek ini yang ada yang terbaik, ya. Ada yang terbaik kakek untuk kawan-kawan dari Gempur ini. Pak Kapolres izin ada mau ditambahin, Pak Dandim? Selamat malam, salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati Bapak PH Bupati, Pak Dandim, Bapak Asisten, Pak Camat Batu Raja Barat, Pak Kades, rekan-rekan semuanya, masyarakat dari Desa Pusar, khusus dari Gempur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan dayanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Jadi memang kita kemarin-kemarin, saya di sini baru 6 bulan, prinsip kami dari Polres dan insya Allah juga sama prinsip dari rekan kami dari Pak Dandim, kita berupaya untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Oku ini. Berbagai hal masalah konflik, apakah itu konflik lahan, konflik macam-macam, yang sampai saat ini kita sudah berapa kali kita mengumpulkan. Nah, ini kita berupaya untuk mencari jalan tengah. Memang awal-awalnya kami juga monitor di minggu lalu ada upaya rekan-rekan dari masyarakat Desa Pusar untuk melakukan aksi damai
memberikan aspirasi, kita berikan kesempatan itu. Yaitu tadi tujuannya supaya memang aspirasi itu bisa disampaikan. Kami di sini sifatnya sebagai penyeimbang. Apakah itu dari pihak PT Semen Batu Raja? Apakah itu khususnya dari masyarakat Desa Pusar sendiri? Karena biar bagaimanapun, bapak-bapak semua di sini adalah saudara kami. Tidak ada terbersit keinginan, tidak ada terbersit bahwa bapak-bapak di sini adalah lawan. Bukan, sama sekali tidak ada. Yang kami hanya pikirkan adalah bagaimana menjaga situasi di wilayah Kabupaten Oku ini, khususnya di Batu Raja Barat, khususnya di Desa Pusar ini bisa terjaga. Tentunya pastinya itu tadi bisa terjaga apabila misalkan dari sisi kesejahteraan juga terdukung, dari sisi misalkan keadilan juga bisa didukung. Disitulah kami berupaya untuk menjadi penyeimbang supaya bisa diambil, kalau bahasa ininya nih, win-win solution. Ada solusi terbaik. Dari pihak masyarakat desa pun juga yang mungkin kalau tadi saya dengarkan, akumulasi sekian lama, sekian tahun, ini juga bisa difasilitasi. Dan dari pihak PT Semen Batu Raja pun juga sama, harus seimbang. Inilah yang mau kita ciptakan. Supaya apa? Supaya kedepannya jadi jangan sampai nanti, karena itu tadi kami juga menjaga, karena ini adalah objek vital nasional. Tapi itu tadi, keadilan bagi masyarakat di Desa Pusar itu juga penting. Nah makanya tadi alhamdulillah kami ingatkan, karena memang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan misalkan peraturan hukum yang berlaku, memang penyampaian aksi pendapat itu memang dibatasi sampai pukul 6. Karena itu sudah akan masuk waktu maghrib, kemudian juga sama. Ketertiban juga menyangkut masyarakat lainnya. Itu yang kami jaga. Jadi saya yakin insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak PLH Bupati upaya-upaya dan langkah-langkah yang ke depan. Yang jelas kami akan mendukung hal itu. Kami berupaya juga sama. Kami menjaga kondisi Katimas di sini tujuannya apa? Supaya juga pastinya akan mendukung kesejahteraan. Kalau misalkan masyarakat di Oku ini atau di Desa Pusar khususnya maju, insya Allah sejahtera. Nah ini yang kami harapkan. Kalau sudah sejahtera, angka kriminalitas berkurang, semuanya fokus bekerja. Ini yang kami harapkan semuanya di sini. Jadi yang jelas kami di sini adalah penyeimbang. Kami adalah sahabat dari seluruh pihak. Kami tidak akan berat sebelah. Kami akan menjaga semuanya. Intinya supaya wilayah di Kabupaten Oku ini bisa berjalan kondusif. Apakah itu dari pemerintahan, apakah itu nanti dari sisi ekonomi, semuanya. Jadi bapak-bapak juga sama, ada aspirasi yang disampaikan, itu adalah hak gitu. Kami yang bertugas menjaga, tapi di saat misalkan ada perbuatan misalkan melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan, ya itu tadi, karena kami diberikan tanggung jawab. Nah ini makanya mari kita bersama-sama kita dukung Bapak PLH Bupati. Yang jelas kami di sini optimis, insya Allah ada jalan keluar yang lebih baik semuanya. Memang tadi kalau misalkan Bapak jelaskan ini adalah akumulasi sekian lama ya. Terus terang saya di sini karena masih baru 6 bulan, tapi dengan mendengar di sini kita jadi tahu bersama. Tapi itu tadi kami harapkan, Bapak-bapak ayo kita bersabar, insya Allah kita akan upayakan. Mari kita dukung Bapak PLH Bupati untuk bisa membuktikan, untuk bisa mewujudkan hal itu. Insya Allah supaya nanti baik dari pihak masyarakat di Desa Pusar pun juga bisa merasakan nanti hasilnya. Itu tadi jaga supaya situasi di wilayah Oku ini, khususnya di Desa Pusar, karena Desa Pusar ini kan nggak jauh dari pusat kota ya. Supaya ini selalu kondusif, insya Allah nanti kalau ada misalkan investor atau ada orang luar yang mungkin mau menanamkan usaha atau modal, kalau dibuka baru di wilayah Oku ini kan pasti akan mengangkat putra-putra daerah untuk bekerja juga di lokasi itu. Nah ini kita harapkan, kami yang jelas kami akan mendukung pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semoga niat baik Bapak PLH Bupati, niat baik pemerintah kabupaten ini bisa insya Allah nanti terwujud. Tentunya juga pastinya dukungan dan dorongan dari rekan-rekan semuanya yang ada di sini.
Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 403 terima Bapak Kapolres Toko, yang terima Bapak Camat Batara Jabaran, yang sangat kami hormati dan kami muliakan Bapak Desa Pusar, dan rekan-rekan dari Gempur yang saya sayangi. Terima kasih Pak Bupati yang telah memfasilitasi kami dalam pertemuan kali ini. Namun di sini kami mohon Pak dan kami minta, kalaupun ini disetujui kawan-kawan, kami mohon ada hitam di atas putih bahwa pemerintah Kabupaten Aku memang benar tulus ikhlas akan membantu kami. Karena kami pulang dari sini, apa yang kami bawa, apa yang kami sampaikan ke masyarakat, itu tidak percaya mereka, Pak. Kalau secara lisan kami sampaikan, kalau tidak ada bukti tertulis dari sini, Pak. Nah, ini hasil kami malam ini dari pertemuan kami dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Kapolres Toko, dan segala macam. Nah, ini hasil kami. Jadi kami bisa menyampaikan ke mereka supaya mereka bersabar. Mungkin itu saja Pak permintaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku inilah rekaman tinggal ya. Kamu lah ngerekam. Itulah jadi bukti hasilku. Nanti lagi yang lebih pakam dari rekaman kamu yang menulis lagi kata kejam itu palsu tanda tangan nih. Nah ini deh. Tunjukkan rekaman tadi. Ini lebih konkret dan lebih nyata daripada sekedar tanda tangan.